Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pimpinan Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro Klaten dan para peserta seminar kesiapan respon manajemen terhadap kebutuhan pasien. Dalam hal ini saya akan membicarakan terkait pengalaman saya selama mendapat pelayanan, dan sampai dengan ini pun masih tetap mendapat pelayanan dari Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro Klaten. Yaitu nanti saya akan membagi dalam 2 sesi ya Bapak Ibu sekalian, para peserta seminar, yaitu pengalaman saya pada saat ibu saya dirawat di ICU dan sekarang pada saat dirawat di home care. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kehendak Allah ibu saya harus dirawat kurang lebih 79 hari di ICU, dan di ICU Bapak Ibu. Dan ini memberikan kami pengalaman yang cukup biasanya berharga, dan saya juga untuk memahami bagaimana para dokter bekerja, para perawat bekerja 24 jam memantau ibu saya. Dan walaupun tinggal saya di Jakarta, saya alhamdulillah dari perawat secara rutin memberikan informasi tentang kondisi kesehatan ibu saya. Sehingga saya yang hanya mampu setiap weekend datang ke Klaten, tetap terinformasi hari-hari dari kondisi ibu saya yang sedang dirawat di ICU. Dan bicara masalah pelayanan, bicara masalah kinerja dari dokter dan dari pihak perawat, saya sangat berkesan Bapak Ibu sekalian, karena kami Bapak Ibu sekalian, setiap tahapan yang akan diambil atau setiap tindakan kami alhamdulillah dikomunikasikan dengan sangat-sangat detail, sangat-sangat jelas. Resiko dan semua hal itu disampaikan kepada kami. Saya ingat waktu ibu saya akan melakukan pemasangan PDT, kami diinformasikan dan kami diberi waktu untuk berunding dengan keluarga besar untuk mengambil keputusan, sehingga proses pemasangan itu kami minta ditunda kurang lebih 1 minggu, karena kami kumpul keluarga besar, kami sampai menyampaikan kepada ibu kami tentang apa baik buruknya dari PDT ini. Dan alhamdulillah ibu setuju, sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, cepat, dan kami pun terinformasi secara tahapan sebelum, proses, dan setelahnya. Alhamdulillah kami mendapat pelayanan yang sangat-sangat baik selama menjalani di ICU. Harapan saya cuma satu dari Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, dari pelaksanaan kemarin di ICU ini, ya saya berharap mungkin ke depan kita dapat memberikan pelayanan ya kepada khususnya keluarga penunggu pasien. Saya kira sudah cukup baik, memang karena jumlah penunggunya banyak, ya ruangannya jadi terlihat ya kurang memadai gitu ya. Mungkin ruang tunggunya kita bisa desain, apakah nanti ada tempat mereka untuk beristirahat ya kan dengan layak, apakah nanti kita bisa siapkan bobok gitu ya. Ya tapi itu mungkin kita lihat culture dari penunggu juga, mungkin dia tidak nyaman juga, dia inginnya tidur bareng-bareng, ngumpul satu keluarga, ya kita nggak tahu gitu. Mungkin nanti bisa dipikirkan tempat-tempat menunggu yang lebih baik, ya tempat menunggu yang lebih nyaman buat para penunggu. Ya rata-rata memang penunggu di sini durasi turnovernya sekitar seminggu, 3 hari gitu ya. Ya nggak jarang yang lama-lama seperti saya, itu jarang. Rata-rata saya lihat seminggu mereka pergantian. Itu fase waktu saya
melewati atau merasakan pelayanan di ICU. Nah, berikutnya Bapak Ibu peserta seminar, saya akan cerita bagaimana fase home care. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang saya alhamdulillah kami berdiskusi panjang sebelum memutuskan untuk home care dan mendapat segala informasi yang kami butuhkan. Kenapa saya bilang segala informasi yang kami butuhkan, Bapak Ibu sekalian? Dari pihak Rumah Sakit Suraji, dalam hal ini tim IGD, tim ICU, juga tim dokter, itu sudah menjelaskan kondisi nyata ibu saya dan keperluan alat supporting apa yang harus kami siapkan. Pilihan bisa membeli atau menyewa, itu disampaikan juga dengan jelas. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami diberi kemudahan untuk menyediakan ini secara pribadi lengkap. Namun, bukan berarti itu sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Setelah alat-alat ini terpasang di rumah dan terinstall dengan rapi, pihak Suraji pun datang dulu sebelum merilis ibu saya boleh dibawa pulang ke rumah. Jadi tim dari Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro ini datang memastikan semua aspek, dari aspek turunnya pasien sampai mobilisasi ke ruangan. Kami mendapat arahan-arahan apa yang kami harus persiapkan di rumah kami. Memang kebetulan rumah kami ini desainnya bukan kayak rumah biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi memang banyak obstacle ya, hambatan-hambatan kalau untuk memobilisasi pasien. Nah, akhirnya apa yang kami disuruh ini kami sudah disampaikan sebelum pasien dirilis. Harus menyiapkan untuk supaya berangkar itu mudah di jalan. Nah, itu kami siapkan sampai pasien tiba di kamar untuk perawatannya. Berikutnya, kami juga mendapat masukan dari pihak tim Suraji. Kami diakses kesiapan apa? Kesiapan instalasi alat. Contoh Bapak Ibu sekalian, ibu saya tidak mungkin lepas dari ventilator. Akhirnya ventilatornya kami pun berusaha mencari atau kami sudah diinformasikan lengkap bagaimana ventilator yang nanti akan mensupport dari home care ini. Karena diusahakan yang persis ada di rumah sakit. Alhamdulillah kami dapat dan itu pun diuji. Yang menguji bukan hanya pihak penyedia yang menginstal, tapi juga dari rumah sakit. Apakah alat ini berjalan dengan baik? Itu diuji. Termasuk oksigen konsentrator itu pun diuji, Bapak Ibu sekalian. Dan nanti sampai semua tempat tidur dan itu semua juga posisi pasien di dalam ruang tidur pun kami diakses. Kami direview hingga terjadi ada perubahan. Tempat AC kami dilakukan juga saran untuk merubah AC. Akhirnya kami pun merubah lokasi AC terpasang. Ini demi semua ibu kami atau pasien ini mendapat pelayanan yang optimal. Itu dari tata kelola aset. Tata kelola perlengkapan. Berikutnya kami pun Bapak Ibu sekalian itu direview adalah bicara kontingensi atau risiko-risiko yang akan terjadi. Contoh Bapak Ibu sekalian, kami juga sampai ditanyakan, saya bilang tuh, kalau alat ini mati atau listrik sebagai sumber daya utama mati, apakah kami ada diesel untuk menyiapkan backup daya? Ada. Nah, kami pun di review apakah ada antara daya utama pindah ke backup daya, ada nggak penyiapan alat untuk memastikan alat ini peralihannya tidak bermasalah, yaitu adanya UPS. Nah, kami waktu itu belum punya. Jadi disarankan untuk ada UPS. Alhamdulillah sudah ada. Akses berikutnya Bapak Ibu sekalian, karena alat ini 24 jam nggak boleh terganggu dan harus siap, kami juga diakses. Jikalau ada kendala yang namanya diesel backup daya ini ada kendala, kami harus disiapkan. Apa yang harus disiapkan berikutnya? Saya bilang tuh, karena ini bicara masalah penanganan pasien yang membutuhkan hal khusus. Kalau di rumah sakit, mereka selalu punya backup. Nah, di rumah ditanya bagaimana backupnya.
Nah, disitulah kami disarankan adanya suatu power bank. Alhamdulillah kami pun menyiapkan power bank. Nah, semua yang direview dan manajemen risiko yang disampaikan oleh tim dari Rumah Sakit Suraji ini kami jalankan, kami siapkan. Manfaatnya sangat-sangat bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Itu kami rasakan kurang lebih kalau mungkin mundur ke belakang sebulan lalu, itu terjadi di sini mati lampu agak panjang. Alhamdulillah masih bisa di backup dengan genset, ya kan? Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata seperti tadi disampaikan, genset yang kami harapkan, kami memang punya genset cukup besar itu, ya ternyata ya ada masalah juga sedikit. Tapi karena ada power bank, akhirnya power bank membantu sepanjang gensetnya diperbaiki. Jadi genset itu butuh waktu sejam untuk perbaikan. Setelah genset udah hidup lagi, power banknya udah mati. Jikalau kami tidak disampaikan risiko-risiko ini, kami mungkin akan tidak tahu harapan yang kondisi ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi memang inilah yang kami rasakan manfaat yang sangat baik dari tim home care ini. Sebelum meliris pasien untuk home care, kalau pasien berkebutuhan khusus, kami di-assess dan diyakinkan kami mampu untuk menerima pasien itu. Fasilitas yang tersedia seminimal mungkin mampu untuk menghadapi atau meminimalkan risiko-risiko yang terjadi. Saya terima kasih sekali pada tim Rumah Sakit Suraji Titonegoro Klaten yang telah secara komplit dan komprehensif menyiapkan kepindahan ibu saya dari rumah sakit ke perawatan di rumah. Nah, home care-nya pun Bapak Ibu sekalian, kami merasakan selalu ada perbaikan-perbaikan. Kayak kami ada 2 alat oksigen konsentrator. Nah, pihak home care ini secara rutin mengistirahatkan alat satu dan menggunakan alat yang lain. Mereka mengatur ini. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Ini untuk mencegah keausan mesin. Dan mereka juga melakukan perawatan-perawatan dan peninjauan berkala dari daya dukung mesin-mesin ini. Dan banyak perbaikan juga yang kami lakukan dari masukan-masukan. Misalnya Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal kecil yang kami lupakan dan itu berdampak pada mesin. Sehingga sempat terjadi mesin ventilator itu ngadat sedikit. Ternyata begitu direview karena kami lalai di dalam menjaga oksigen konsentrator sehingga masuklah alat hewan-hewan kecil. Nah, tim itu akhirnya menyarankan kami untuk mulai sekarang menutup. Di saat tidak digunakan harus ditutup mesin alat keluarnya dari oksigen konsentrator ini. Dan kami pun bersyukur Bapak Ibu sekalian, tim home care ini saat ketemu saya mungkin seminggu sekali, karena saya seminggu sekali baru bisa hadir di sini. Kami mendapat gambaran utuh selama seminggu. Apa-apa yang sudah dilakukan, apa-apa dan ke depan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semua yang ditargetkan oleh home care ini sudah berjalan. Dan kondisi ibu saya seperti diharapkan oleh tim, bahwa nanti daya dukung alat ini makin lama makin berkurang. Mulai dikurangkan dan ibu saya mulai bisa menerima bekerja dengan tanpa daya dukung alat. Mungkin itu Bapak Ibu para peserta seminar, pengalaman saya dari pasien journey ini yang betul-betul saya rasakan Bapak Ibu sekalian, dan saya kembali lagi mengucapkan terima kasih pada Pak Direktur Utama dan para jajaran direksi, manajemen, perawat, dokter, dan seluruh staf di Rumah Sakit Suraji Titonegoro yang hingga saat ini masih selalu membantu saya dan keluarga saya untuk merawat ibunda kami tercinta. Kami tidak bisa memberikan apapun sebagai balasan terima kasih kami, keluarga besar kami, kepada Rumah Sakit Suraji. Kami cuma berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala dan memberikan kemudahan kepada seluruh direksi, pimpinan, dokter, dan staf Rumah Sakit Suraji dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Suraji Titonegoro. Sukses selalu buat Rumah Sakit Suraji Titonegoro, dan saya juga berharap bahwa apa yang bisa masukan sedikit yang saya berikan dapat lebih meningkatkan
pelayanan, meningkatkan kinerja dari Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Salam hormat saya buat Bapak Direksi, Bapak Ibu Direksi, dan juga pimpinan, dan juga seluruh manajemen dan dokter-dokter. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua.